Kali ini aku akan menjelaskan mengenai bentuk komunikasi kebijakan yang nomor 4, yaitu sosialisasi. Sebelum aku menjelaskan lebih jelas, lebih rinci mengenai sosialisasi, aku akan menjelaskan pengertian sosialisasi menurut ahli. Sosialisasi menurut Effendi 1999.227 adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif, yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat. Proses sosialisasi ini terjadi melalui interaksi sosial, yaitu hubungan antara manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh-mempengaruhi. Susanto 1999.213. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Oleh karenanya, di dalam proses sosialisasi selalu terjadi proses komunikasi. Sukanto 1989.271. Menurut Sanden dalam Damsar 2010 mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan atau partisipasi efektif dalam masyarakat. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat yang baru. Jadi, secara umum, sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan atau role theory, karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Landasan pokok yang dipakai dalam melaksanakan sosialisasi tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Tia Subekti 2014. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sosialisasi primer. Menurut Peter L. Berger dan Lachman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalankan individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap, dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. 2. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Ada dua tipe sosialisasi, yaitu formal dan informal. Menurut Goffman, kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu atau kurun waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung dan diatur secara formal. Contoh sosialisasi dalam komunikasi kebijakan pada program Kampung Tematik di Kampung Jajanan Tradisional dan Kampung Jahe Kota Semarang. Bapeda Kota Semarang selaku koordinator program Kampung Tematik melaksanakan sosialisasi kepada kelurahan maupun masyarakat untuk memberikan pemahaman maksud dan tujuan program Kampung Tematik melalui beberapa cara. Pertama adalah mengundang seluruh camat dan lurah selaku fasilitator program Kampung Tematik dalam forum sosialisasi. Kemudian cara kedua, melalui beberapa roadshow yang dilakukan oleh OPD tentang penanggulangan kemiskinan atau tema-tema yang memiliki keterkaitan dengan program Kampung Tematik. Nah, pada langkah ini tentu masih belum efektif bagi masyarakat untuk dapat memahami maksud dan tujuan program tersebut. Sehingga disinilah peran kelurahan wajib memberikan sosialisasi program kepada masyarakat dengan baik. Sedangkan masyarakat juga perlu memahami bahwa program Kampung Tematik ini merupakan program yang harus melibatkan masyarakat secara proaktif.
Manfaat adanya sosialisasi. Pertama, mengukur efektivitas dan efisiensi terhadap program yang sudah dibuat dalam kebijakan. Kedua, memberikan informasi lebih jelas atau transparan serta akuntabilitas publik melalui prosedur pelaksanaan program. Ketiga, mengetahui maksud dan tujuan adanya program yang dilaksanakan. Di sisi lain, hambatan pelaksanaan sosialisasi. Yang pertama, adanya miskomunikasi antara pemerintah sebagai pemangku kepentingan dengan masyarakat. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang minim informasi dan pengetahuan. Yang ketiga, tidak memanfaatkan media sosial dan media elektronik dengan baik.